Welcome to the Market Insight. Nah, di episode perdana kali ini nih teman-teman, kita tuh akan membedah pergerakan XAU USD atau gold ya, dari faktor fundamental hingga peluang entry terbaik di chart tradingnya. Nah, apakah emas itu siap nih melanjutkan rally atau justru itu bersiap ya untuk terkoreksi lebih dalam lagi? Nah, kita kumpas tuntas nih hari ini nih teman-teman, eksklusif hanya di Follow Me Community, tempatnya trader dunia berbagi insight dan juga strategi. Oke, nggak perlu panjang lebar ya teman-teman ya. Kita lihat nih untuk market forex, market trends dan juga insight-nya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke analisa chart tradingnya, kita akan bahas dulu yang namanya fundamental analisa untuk gold. Ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, analisa fundamental gold itu tuh ada beberapa faktor. Mulai dari the Fed, ya kan? Mulai dari pergerakan dolar AS ataupun semacamnya, gitu. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan the Fed itu telah memangkas suku bunga ke 4,25% dan memberi sinyal akan ada pemangkasan lanjutan nih. Dan memberikan dampak ya terhadap inflasi. Namun teman-teman di sini wajib waspada karena inflasi ini masih tergolong tinggi. Kondisi ini membuka peluang untuk penguatan XAU USD atau gold. Meski tetap ada risiko tekanan turun jika the Fed itu kembali bersikap hawkish. Nah, simpelnya jika the Fed ini dovish itu emas naik nih teman-teman. Nah, jika hawkish itu kemungkinan emas itu akan turun. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ke analisa fundamental selanjutnya, yaitu dimana pergerakan dolar AS atau indeks DXY. Dolar AS DXY atau dolar AS ya, itu saat ini berada di level 98,69. Sempat menunjukkan penguatan ringan di dalam beberapa minggu terakhir, namun secara tahunan ini masih tergolong melemah. Nah, Momentum penguatan terlihat terbatas karena resistensi kuat di area 100 itu belum ditembus nih. Nah, ekspektasi pelonggaran suku bunga The Fed dan ketidakpastian fiskal AS itu terus menambah tekanan terhadap dolar AS. Nah, kondisi ini baik secara teknikal maupun fundamental ini masih mendukung penguatan emas selama DXY tidak mampu menguat signifikan di atas 100. Nah, simpelnya jika DXY turun ya, itu emas akan naik. Nah, jika DXY naik, emas itu akan turun. Oke, kita masuk ke yield obligasi AS atau US Treasury 10 tahun dan juga 2 tahun. Nah, dengan yield US Treasury 10 tahun itu turun ke 3,975% dan 2 tahunnya itu ke 3,482%. Nah, pasar ini menunjukkan sikap defensif nih teman-teman terhadap prospek ekonomi AS. Nah, kombinasi ini menjadi katalis positif bagi emas karena biaya peluang yang makin rendah ya. Dan meningkatnya kekhawatiran makro itu biasanya memperkuat harga XAU USD dalam jangka menengah. Nah, jika yieldnya itu akan turun, emas itu naik biasanya. Nah, jika yield naik, itu emas akan turun gitu teman-teman. Nah, kita masuk lagi nih ke data inflasi ya. Data inflasi CPI dan juga core CPI. Nah, dengan CPI dan core CPI sama-sama di 3,0%, ini artinya inflasi AS itu tetap stabil, namun sedikit di atas target The Fed. Nah, kondisi ini menandakan pelonggaran moneter itu masih dilakukan secara hati-hati, menciptakan sentimen positif bagi emas nih, karena suku bunga itu berpotensi akan turun. Ya, dan juga dolar itu cenderung itu akan melemah. Nah, forecastnya di tanggal 13 November nanti ya, itu menunjukkan inflasi yang kemungkinan itu tetap di 3,0%. Nah, jika naik, ini emas beresiko tertekan karena The Fed itu bisa menahan pelonggaran. Namun jika turun, ekspektasi dovish meningkat dan emas berpeluang lanjut menguat.
Nah, simpelnya jika inflasi naik dan the Fed itu diam, ya, emas itu kemungkinan akan naik. Nah, jika inflasi naik tapi the Fed itu sedikit agresif ya, itu tuh emas itu akan turun, teman-teman. Oke. Nah, ini kita ke sektor yang paling berpengaruh di Amerika Serikat, yaitu data tenaga kerja AS, NFP, dan juga tingkat pengangguran. Oke, per bulan Oktober 2025, ya, data resmi NFP dan pengangguran AS itu tidak dirilis nih, teman-teman. Akibat itu kelambatan dari Bureau of Labor Statistics. Namun saat ini itu pasar atau para trader ya mengacu pada data ADP yang menunjukkan perlambatan tenaga sektor swasta, yang artinya menandakan melemahnya pasar tenaga kerja dan juga membuka peluang the Fed melanjutkan pelonggarannya, yang artinya ini menjadi poin positif bagi emas atau XAUUSD. Nah, simpelnya jika NFP nanti ya di bulan selanjutnya, di bulan November nanti itu NFP-nya lemah, ini kemungkinan emas itu akan naik. Nah, jika NFP kuat, itu kemungkinan besar emas akan turun, teman-teman. Nah, kita ke sektor atau faktor fundamental yang terakhir nih, yaitu ketegangan geopolitik dan juga resiko global. Nah, beberapa faktor global saat ini memang meningkatkan permintaan untuk aset safe haven nih, teman-teman, seperti emas. Salah satunya itu meningkatnya ketegangan dagang antara United States dan juga China. Misalnya resiko perang tarif, kontrol ekspor, bahan baku penting, dan gangguan rantai pasokan. Namun sebaliknya nih, jika situasinya udah mereda, ya, ketegangannya itu sudah mereda, itu munculnya harapan kesepakatan dagang AS setelah menekan repetisi safe haven yang menyebabkan harga emas itu koreksi nih. Nah, jika keadaan ekonominya itu sudah mulai mereda, itu tuh kemungkinan besar emas itu akan terkoreksi. Nah, dengan kombinasi seperti yield obligasi AS yang menurun, inflasi yang mulai terkendali, dan dolar AS yang belum terlalu kuat, maka latar makroekonomi seperti emas itu tetap mendukung gitu. Namun tetap ada resiko bahwa ketegangan global mereda yang bisa melemahkan daya tarik emas sebagai lindung nilai. Gitu intinya. Jika ketegangan geopolitik tetap atau meningkat ya, itu dukungan untuk emas itu tetap kuat atau ada gitu. Jika ketegangan mereda dan optimisme global itu meningkat, tekanan turun pada harga emas yang menyebabkan harga emasnya itu turun gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih, teman-teman, ke sektor atau faktor fundamentalnya. Ke sektor analisa teknikalnya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja masuk ke bagian teknikal analisisnya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman bisa lihat ya, kalau kita ke money dulu, biar teman-teman bisa lihat agak panjang ya. Oke, nih teman-teman bisa lihat, ini harga emas di tahun 2025 itu mencetak rekor harga tertinggi. Benar-benar harga cetak rekor tertinggi, itu hampir menyentuh di 4.000 ya, 4.400, hampir menyentuh 4.400. Nah, jika kita bandingkan dengan analisa tahun-tahun sebelumnya, teman-teman bisa lihat kalau misalkan di tahun 2024, tahun lalu ya, itu kenaikannya hanya di 27,45%. Sedangkan tahun ini itu naiknya ya nyentuh di 65%. Walaupun sekarang ini memang terkoreksi, tapi sebelumnya itu nyentuh hampir 65%, hampir menyentuh 65% gitu. Yang berarti ini menandakan bahwa tahun ini benar-benar menjadi faktor emasnya global itu benar-benar meningkat gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke analisa teknikalnya. Kita masuk ke time H4 nih, teman-teman. Oke. Nah,
Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, saat ini tuh emas harga terkoreksi ya. Jadi harga yang sebelumnya itu naik ya. Ini emas ini terkoreksi itu sampai 3.884. Nah, kemungkinan saat ini emas itu ada dua. Itu kemungkinan itu harga emas itu akan menurun ke area demand area atau lanjut naik ke area sini. Karena di sini teman-teman bisa lihat di sini ada area supply yang cukup kuat, teman-teman. Nah, berarti saat ini yang kondisi yang cocok adalah wait and see terlebih dahulu. Gitu. Wait and see terlebih dahulu di sini, teman-teman. Kalau misalkan harganya turun, kita tunggu apakah harganya ini akan naik ya. Dengan konfirmasi reversal chart pattern di time frame lebih rendah seperti ini, teman-teman. Jadi bukan berarti ketika harga di area demand ini langsung entry gitu, bukan ya. Tapi ketika harga ke area demand ini, teman-teman itu harus lihat dulu ke time frame lebih rendah bahwa memastikan harga itu melakukan pembalikan gitu. Seperti ini, teman-teman. Nah, jika harganya naik ya. Jika harganya naik ke daerah supply, nah teman-teman sih di sini bisa lihat apakah di area supply ini itu ada pembalikan. Jika ada ya, itu kemungkinan akan turun. Nah, di antara dua zona ini nih yang paling bagus untuk kita entry point. Kalau begitu, kalau seandainya emasnya di sini-sini aja, itu gimana? Ya udah, teman-teman itu jangan entry point terlebih dahulu. Karena apa nih, zonanya kurang bagus. Karena market nih kemungkinan akan sideways. Nah, saat ini nih harga sedang terkoreksi. Nah, kalau kita lihat ke lebih rendah lagi itu ini trennya itu masih turun, teman-teman. Ini kemarin masih turun seperti ini. Nah, tetapi ya area yang ini kurang bagus untuk kita ambil posisi untuk jangka panjang ya, kecuali kita main scalping itu tuh bagus. Nah, kalau misalkan teman-teman mau entry pun harus ada konfirmasi gitu. Konfirmasinya di area sini. Nah, jika ada pembalikan, ini kemungkinan emas itu akan turun menuju ke level demand yang ini di bawah gitu. Nah, jika membreak gimana? Nah, jika membreak, ini kan otomatis resisten yang sebelumnya kan di break ya kan. Nah, ini kemungkinan masnya akan retracement dan naik lagi ke sini gitu. Jadi poin utamanya adalah teman-teman itu wajib menunggu wait and see terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman mau scalping itu di area supply yang di H1, dan kalau misalkan mau jangka panjang lebih baik di supply area bagian atas ataupun demand area di bagian bawah gitu, teman-teman. Oke. Kalau begitu itu saja untuk analisa teknikal dan juga fundamental emas ya. Semoga teman-teman ini bisa mendapat gambaran dari pergerakan harga emas hari ini. Oke. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman follow akun Follow Me di YouTube dan juga gabung di komunitas trader global. Dan jangan lupa Follow Me ini tuh ada aplikasinya, teman-teman, di Play Store ya. Teman-teman itu bisa download aplikasi Follow Me melalui Play Store ya, melalui Play Store yang namanya Follow Me. Logonya itu warna oranye, teman-teman ya. Dan juga Follow Me itu juga ada Instagramnya di followme.indonesia IDN ya. Dan juga YouTube-nya itu di followme.indonesia. Oke. Kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi, teman-teman. Salam profit.